Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Materi kita hari ini adalah bagaimana kita meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Bapak Ibu, tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia dalam hidup ini. Tidak ada manusia yang tidak mengharapkan kesenangan dalam hidup ini, siapapun orangnya. Ya. Apakah dia orang non-muslim? Apakah dia orang ateis? Apakah dia orang muslim? Pasti semua makhluk Allah yang ada di dunia ini ingin bahagia. Atau jangankan manusia, seluruh makhluk Allah selain manusia ingin bahagia, ingin tenang hidupnya. Binatang juga ingin tenang, tidak diganggu pada saat dia berada di hutan. Ya, tidak diganggu dengan para pemburu. Itu tidak membahagiakan buat binatang. Walaupun sang pemburu bahagia dengan memburu binatang itu. Dan ada orang yang memang mencari kebahagiaan dengan cara yang seperti itu. Ya, ada orang yang bahagia kalau bisa mancing setiap hari. Ada mancing mania. Berbagai macam cara manusia mencari kebahagiaan. Ada manusia yang bahagia ya dengan hobinya membawa kendaraan. Ada orang yang bahagia dengan hobinya traveling ke berbagai dunia. Ada orang yang bahagia dengan mencari kuliner setiap hari. Bayangkan Pak, ini kebahagiaan dunia, kebahagiaan semu yang dirasakan oleh manusia. Bahwa kita mengejar dunia itu persoalan yang tidak dilarang. Kita ingin kaya, kita punya jabatan, itu boleh-boleh saja. Ya, kecintaan kita kepada dunia tidak dilarang dalam Islam. Selama kecintaan itu tidak membuat diri kita lupa kepada sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah, kalau tidak salah, menyampaikan 3 bentuk cinta yang kita pernah sampaikan. Entah kapan saya lupa. Ya. Ada 3 bentuk cinta dalam hidup ini. Yang dikenal dengan mahabbah wajibah, mahabbah tabi'iyah, mahabbah syirkiyah. 3 bentuk cinta. Yang pertama mahabbah wajibah, cinta yang bentuknya wajib. Kepada siapa kita berikan? Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada jihad fisabilillah. Ya, ini 3 bentuk cinta. Yang pertama mahabbah wajibah, cinta yang wajib kita berikan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada jihad fisabilillah. Jadi setiap muslim yang memiliki kesadaran dakwah, maka dia wajib mencintai Allah, Rasulullah dan jihad fisabilillah. Yang kedua dikenal dengan istilah mahabbah tabi'iyah, yang bersifat tabiat atau tabiat dalam bahasa Indonesia. Dan manusia tabiatnya itu saling mencintai, Bunda. Laki-laki mencintai perempuan boleh, perempuan juga mencintai laki-laki boleh. Ya, kita cinta kekuasaan, manusia cinta jabatan, manusia cinta harta benda, dibolehkan dalam Islam. Jadi tidak salah Pak. Bahkan sejatinya umat Islam itu harus memiliki dunia, menggenggam dunia. Kita harus punya harta, sebab ada dalam Islam ibadah-ibadah yang hanya bisa dilakukan dengan harta benda. Ya, seperti misalnya ibadah haji, ibadah umroh, itu kan orang yang punya kemampuan. Zakat dan lain sebagainya, orang yang punya kemampuan. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa mencari harta itu haram. Tidak, boleh, mubah hukumnya. Bahkan umat Islam sejatinya harus memiliki dunia ini, menggenggam dunia ini, sehingga dengan dunianya itu dia bisa mendakwahkan Islam. Kalau kita punya uang Pak, Masya Allah, kita bisa bangun masjid, kita bisa bangun pesantren, kita bisa bangun rumah tahfiz. Ya, tadi saya wudhu lihat ada tulisan rumah tahfiz insya Allah akan dibangun.
Itu tulisan udah lama. Ya. Tapi sampai hari ini belum dibangun-bangun. Ya kan? Nah, kalau kita punya uang, nggak perlu lama-lama. Itu rumah tahfiz investasi bagi kehidupan akhirat kita. Pesantren itu investasi bagi kehidupan akhirat kita. Masjid investasi bagi kehidupan akhirat kita. Orang yang membangun masjid, berdakwah dengan masjid, menyampaikan dananya lewat masjid, nanti di surga akan dibangunkan masjid oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Islam itu bukan hanya membutuhkan kekuatan akidah, bukan hanya membutuhkan kekuatan ibadah, bukan hanya membutuhkan kekuatan ukhuwah, bukan hanya mampu ya kekuatan sakofah, tetapi juga kuwatul iktisadiyah, kekuatan ekonomi. Dan ini yang harus kita bangun. Ada kuwatul akidah, kuwatul ibadah, kuwatul ukhuwah, kuwatus sakofah, kuwatul iktisadiyah. 5 kekuatan ini harus dibangun oleh umat Islam, harus dimiliki oleh umat Islam. Yang pertama adalah kuwatul akidah. Pasti itu. Ya, pasti dan tidak boleh tidak. Sebab inilah sesungguhnya mata rantai yang menguatkan seorang muslim bertahan dalam berbagai tantangan dunia hari ini. Kalau tidak ada kekuatan akidah, maka umat Islam sudah sangat amat lemah. Sudah sangat amat rapuh. Kekuatan akidah. Sekarang akidah kita sedang mendapatkan tantangan yang luar biasa. Maka kekuatan akidah ini menjadi penting. Yang kedua tadi kekuatan ibadah. Umat Islam ini harus menjadikan ibadah sebagai tolak ukur kehidupan mereka. Ibadah ini adalah sarana. Ibadah ini adalah tugas manusia, bukan tujuan. Nah, saya ingin sampaikan, mungkin berbeda dengan pendapat yang lain. Selalu orang ketika ditanya, apa tugas manusia di dunia? Ibadah, bukan. Ya, tugas kita di dunia adalah ibadah. Jadi ibadah itu tugas kita, bukan tujuan kita. Sarana. Salat, puasa, haji, zakat itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita yang paling hakiki adalah mencari ridho Allah, mendapatkan ridho Allah. Ibadah itu caranya agar kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan tujuan. Ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa tujuan kita tetap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekati Allah? Melalui proses ibadah. Salat, puasa, zakat, haji, sedekah, infak dan lain sebagainya. Ini adalah sarana yang diberikan Allah agar kita dekat kepadanya. Yang kedua, yang ketiga adalah yang harus dimiliki oleh umat Islam itu kuwatul ukhuwah. Bagaimana umat Islam membangun kekuatan ukhuwah, persaudaraan antar sesama muslim. Satu masjid dengan masjid yang lain harus ada kedekatan, harus ada kerjasama, harus ada program untuk membangun kekuatan umat ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana kita menghadirkan kebahagiaan dunia dan akhirat? Kita sudah banyak berdoa dan doa kita setiap hari kita baca. Terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak ada kebahagiaan yang paling indah ketika kita mendapatkan kebahagiaan dunia. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita meraih kebaikan dunia hari ini? Sudah belum? Sudah? Alhamdulillah, sangat amat banyak kebaikan yang sudah kita raih. Kenikmatan yang Allah salurkan dalam kehidupan kita betul-betul banyak Bapak Ibu, merupakan bentuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama adalah nikmatul wujud, nikmat hidup. Kita sudah mendapatkan kenikmatan hidup. Dengan hidup kita bisa menyaksikan berbagai keindahan dunia. Dengan hidup kita bisa merasakan kebahagiaan berkeluarga. Dengan hidup kita bisa merasakan kebaikan teman. Dengan hidup kita bisa melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat. Ini adalah nikmatul wujud, nikmat kehidupan.
Ini merupakan satu tanda kebaikan yang sudah kita raih di dunia ini. Yang kedua adalah nikmatul insan, nikmat kemanusiaan. Kebaikan yang kedua yang sudah Allah berikan kepada kita adalah menjadikan kita manusia di antara sekian banyak makhluk Allah yang banyak di dunia ini. Manusia makhluk yang terbaik. Ya, manusia itu adalah makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita makhluk yang paling sempurna. Jadi bagaimana kebahagiaan itu bisa kita raih? Ya. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 yang sangat viral bagi sebagian orang, tapi sebagian yang lain belum tahu, ya. Allah mengatakan dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ar, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi ayat ini komplit menyampaikan beberapa poin kepada kita. Yang pertama, Allah perintahkan kepada kita untuk mencari pahala akhirat, tapi jangan lupakan ya bagian kita di dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Apa maknanya? Kita sudah dianugerahi akal oleh Allah. Kita sudah dianugerahi kesempurnaan fisik oleh Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, ya. Bagaimana caranya kita membangun kesadaran untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat? Tidak ada lain. Tidak ada lain kecuali kita harus memperkuat akidah kita. Sebab dengan akidah yang kuat, hidup menjadi indah. Dengan akidah, hidup menjadi indah. Dengan ibadah, hidup menjadi berkah. Dengan ukhuwah, hidup menjadi mudah. Catat. Dengan akidah, hidup menjadi indah. Dengan ibadah, hidup menjadi berkah. Dan dengan ukhuwah, hidup menjadi mudah. Ya. Keindahan itu adalah nilai dari sebuah kebahagiaan hidup, apapun bentuknya. Para nabi, para rasul yang mereka meyakini kebenaran tentang Allah sepenuhnya, hidup mereka bahagia walaupun diterpa oleh kesulitan dan tantangan kehidupan yang sangat berat. Tidak pernah di hati mereka itu timbul perasaan khawatir dan takut akan kehidupan ini. Ya, Bunda, kita tidak perlu khawatir tentang hidup. Sebab yang menghidupi adalah Allah. Yang memberikan hidup adalah Allah. Yang menyiapkan sarana hidup adalah Allah. Betul? Kita hanya ikhtiar. Ya. Kita hanya ikhtiar, disuruh, kita punya akal, suruh ikhtiar untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memiliki perasaan bahagia itu, maka indikator kebahagiaan itu ada pada sebuah nilai. Imam Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas sahabat Nabi, beliau pernah ditanya apakah indikator kebahagiaan dunia dan akhirat? Ada 7 indikator kebahagiaan dunia dan akhirat. 7 indikatornya. Kalau 7 ini sudah dimiliki oleh pribadi muslim, maka dia pasti bahagia dunia akhirat. Atau dikenal dalam bahasa Quran itu adalah dia sudah mendapatkan hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik. 7 indikatornya. Apa yang harus dimiliki? 1. Orang yang memiliki qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Syukur kita kepada Allah
itu akan kembali kepada diri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi orang yang mengkufuri nikmat Allah, Allah akan datangkan azab kepadanya. Kita memang tidak mengkufuri hadirnya Nabi. Kita memang tidak mengkufuri hadirnya Rasul. Tapi kadang kita mengkufuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita kufuri nikmat mata yang sejatinya hanya untuk melihat yang benar, tapi kita manfaatkan untuk melihat maksiat. Kita kufuri nikmat telinga yang sejatinya hanya untuk mendengar kalimat-kalimat Allah, tapi kita gunakan untuk mendengar kalimat-kalimat syaitan. Kita kufuri nikmat mulut yang sejatinya hanya untuk berkata kata-kata yang baik, tapi kita gunakan kata-kata yang menyakitkan orang lain dan menyinggung perasaan orang lain. Kita kufuri kolbu kita, hati kita yang seharusnya merasakan getaran-getaran kalimat Allah, tapi yang kita lakukan adalah getaran-getaran kalimat iblis dengan penuh nafsu, sehingga kita kufur terhadap kenikmatan kolbu ini. Padahal kolbu merupakan arah pandangan Allah. Kalau kolbu kita rusak, jasad kita akan rusak. Betul? Ala wa inna fil jasadi mudghah, ija salahat salahal jasadu kulluh, wa ija fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal kolbu. Ketahuilah bahwa di dalam diri kamu itu ada segumpal daging. Manakala dia baik, maka baik seluruh tubuh kita ini. Jasad kita akan baik kalau hati kita baik. Manakala dia rusak, maka rusaklah seluruh jasad kita ini. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Jadi hati penentu kebaikan dunia dan akhirat. Bahkan hati merupakan arah pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat hartamu, Allah tidak melihat kekuasaanmu, Allah tidak melihat popularitasmu, tapi Allah melihat hati dan perbuatanmu. Jadi sejatinya prioritas kehidupan kita hari ini, lebih-lebih di usia melebihi 50 tahun, prioritas akhirat harus kita lebih dahulukan daripada prioritas dunia. Ya, mulailah sekarang kita harus berbenah dan bermuhasabah diri. Kehidupan akhirat itu sangat amat dekat dengan kehidupan kita. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk akhirat. Baik. Ya. Yang pertama, qalbun syakirun. Hati selalu bersyukur. Tidak ada yang tidak kita syukuri kehidupan ini Bapak Ibu sekalian. Masya Allah. Ya, nikmatnya luar biasa. Nikmat luar biasa. Nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri adalah nikmatul hidayah ilal Islam. Ini yang paling besar kenikmatan yang tidak akan pernah mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Orang banyak dihidupkan oleh Allah. Kita dijadikan sebagai manusia oleh Allah, diberikan akal, tapi kehidupan, kemanusiaan dan akal kalau tidak diberikan hidayah tidak ada artinya. Tidak ada artinya, Pak. Dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya, kita termasuk orang yang paling dimuliakan Allah, dicintai Allah, dihargai oleh Allah dengan hidayah ini. Jadi ini adalah kekayaan yang paling besar dibandingkan kekayaan-kekayaan dunia. Orang hidup kaya, hebat, populer, jadi pejabat, tapi dia tidak dapat hidayah. Dunianya tidak ada artinya. Ya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti, hari akhirat, ya, ketika anak-anak tidak berguna, harta tidak berguna. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Artinya apa? Yang selamat itu yang mendapatkan hidayah. Jadi harta kita tidak berguna, kekuasaan tidak berguna, kehebatan tidak berguna, anak yang cantik, yang hebat, yang sukses tidak berguna di akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Siapa mereka? Orang yang mendapatkan hidayah, diselamatkan oleh Allah dengan petunjuk Islam. Orang yang hatinya senantiasa berzikir kepada Allah. Itulah qalbun salim. Jadi subhanallah Pak, kenikmatan ini Masya Allah luar biasa. Ya, maka kita bersyukur yang pertama karena kita mendapatkan hidayah. Mensyukuri nikmat kesehatan itu biasa.
Mensyukuri nikmat melihat itu biasa, mensyukuri nikmat berkeluarga itu biasa, tapi mensyukuri nikmat hidayah ini luar biasa. Bunda, bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat hidayah? Satu, minimal kita bangga jadi orang Islam. Jadi harus bangga, Pak. Jangan malu memperlihatkan simbol-simbol keislaman kepada orang lain. Ya, qalbun syakirun. Ini jadi panjang ini. Enggak apa-apa. Kalau mau ditutup, saya tutup. Sebab 7 komponen tadi baru 1 yang saya sebutkan. Ya, tapi cepat saja ya. Saya tidak jelaskan tadi, cari nanti maknanya masing-masing. Ya, indikator kebahagiaan menurut Ibnu Abbas. Pertama adalah qalbun syakirun. Orang yang memiliki hati yang selalu bersyukur. Yang kedua, al-ajwajus solihah. Punya pasangan hidup yang soleh dan solehah. Ini indikator kebahagiaan. Ya, orang yang memiliki pasangan yang soleh dan solehah itu akan mendapatkan kebahagiaan rumah tangganya sehingga bahagia dunia dan akhiratnya. Yang ketiga, orang yang memiliki al-auladun abror. Al-auladun abror, punya anak yang berbakti kepada orang tuanya. Ya. Qalbun syakirun, al-ajwajus solihah, al-auladun abror. Yang keempat adalah al-biyatus solihah. Al-biyatus solihah itu maknanya lingkungan yang baik, yang mendukung keimanan kita. Ya, kita punya tetangga atas, bawah, belakang, depan. Nah, orang-orang baik semua. Sehingga kita menjadi orang baik dan terbawa menjadi baik, ya. Al-biyatus solihah. Yang keempat adalah al-malul halal. Oh, yang kelima. Ya, punya harta yang halal, Bapak Ibu sekalian. Jadi enggak takut sama KPK. Ya. Ya, kalau kita punya banyak harta, tapi harta rampasan, apalagi harta korupsi, dia takut kemana-mana. Ya, takut apa istilahnya KPK itu? Operasi tangkap tangan. Ya, yang keberapa sekarang? Yang keenam adalah tafaqquh fiddin. Semangat untuk memahami agama. Jadi thalabul ilmi itu terus kita lakukan. Sebab disitulah inti dari kehidupan. Ya, berdasarkan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia, maka dia harus punya ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mengharapkan kebahagiaan akhirat, maka dia harus punya ilmunya. Ya. Jadi kebahagiaan dunia itu harus dengan ilmu, Bapak Ibu. Kita bekerja harus dengan ilmu. Maka bahagia kita karena kita punya kemampuan. Begitu juga dengan akhirat, kita harus punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmu agama. Ya. Nah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Amin. Ya. Satu ungkapan dari Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid. Ya. Beliau katakan begini. Kullu ilmin wa amalin la yazidul imana wal yaqina quwwatan pamadkhulun. Setiap ilmu dan amal yang tidak membawa pelakunya semakin yakin kepada Allah, ya, yang tidak membawa pelakunya semakin yakin kepada Allah, artinya tidak punya keyakinan kepada Allah, maka pamadkhulun, maka dia sudah terkotori, termasuk terkontaminasi hatinya. Artinya apa? Orang yang punya ilmu dan banyak amal, tapi tidak membawa dirinya semakin yakin kepada Allah, maka hatinya sudah terkotori oleh berbagai macam jenis virus. Wa kullu imanin la yab'asu 'alal amal pamadkhulun. Setiap iman yang tidak mendorong pelakunya untuk beramal soleh, maka hatinya sudah terkotori oleh berbagai macam virus. Jadi kalau kita punya amal, merasa beramal, punya banyak ilmu, merasa punya ilmu, tapi kita tidak punya keyakinan kepada Allah yang kuat atas takdirnya, maka itu tandanya hati kita sedang kotor.
Kalau kita punya iman tapi tidak mendorong hidup kita untuk banyak amal, maka itu pertanda bahwa kita sudah terkontaminasi. Ya. Makanya kalau kita malas ibadah, padahal kita tahu ibadah itu adalah wajib, tapi kita malas, itu menandakan bahwa hati kita sedang banyak virusnya. Ya. Virus syirik, virus bodoh, virus macam-macam. Ya. Yang ketujuh dari Ibnu Abbas, indikator kebahagiaan adalah apa itu? Al-umruhu barokah. Punya umur yang berkah. Umur adalah rentetan sebuah waktu di mana kita hidup. Ya. Kita sedang punya umur hari ini karena kita masih hidup. Ajal itu adalah batas waktu. Walikulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, setiap umat punya batas waktu. Jadi ajal itu batas waktu, artinya ketika kita mati maka batas waktu kita berakhir. Tapi umur adalah waktu di mana kita sedang menikmati kehidupan. Ini namanya umur. Nah, bagaimana umur yang berkah itu? Kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Ya, tolong dicatat, kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup. Kemuliaan hidup bukan diukur dari seberapa lama kita hidup, tapi kemuliaan hidup diukur dari seberapa efektifnya kita mampu memanfaatkan hidup. Artinya apa? Keberkahan hidup bukan karena panjangnya, apalagi karena pendeknya. Tapi keberkahan hidup adalah efektivitasnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka usia yang tersisa ini mudah-mudahan efektif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menghadap Allah dengan senyum karena kita membawa nilai-nilai tauhid dan membawa nilai-nilai kebenaran, hingga Allah posisikan kematian kita husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mungkin ada yang ingin bertanya, silahkan.